Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat istighfarnya para nabi. Di situ sudah saya siapkan maksudin. Nabi Adam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berikutnya istighfarnya Rasulullah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Di dalam hadis disebutkan wallahi inni la astaghfirullah, kata Rasulullah, demi Allah saya istighfar minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi dan bertobat kepadanya, fil yaumi dalam sehari, aksara min sab'ina marratan, tidak kurang daripada 70 kali. Rasulullah maksum terjaga dari kemaksiatan, masih istighfar sehari tidak kurang daripada 70 kali. Nah, kita ini siapa? Kita ini siapa? Kok enggan sekali istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Bencana demi bencana diturunkan oleh Allah. Mau kurang apa cukup? Coba, mau kurang apa cukup? Berikutnya, istighfarnya Nabi Ibrahim. Insya Allah kita sudah hafal. Ibrahim 41, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ampunilah aku dan orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari ditegakkan hisab. Berikutnya Nabi Nuh. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Nabi Nuh berdoa, ya Allah sesungguhnya aku berlindung dari doa memohon yang aku tidak tahu kebaikan dari hakikat doa itu. Aku berlindung dari doa yang ketika berdoa itu tidak tahu kebaikan daripada doa. Jadi tidak semuanya doa itu baik menurut kita. Bisa jadi menurut Allah itu tidak baik. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Hampir sama seperti Nabi Adamnya. Kalau engkau tidak mengampuniku, menyayangiku, pasti aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Berikutnya, istighfarnya Nabi Musa, hampir sama seperti Nabi Yunus. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Nabi Musa berdoa, ya Allah sesungguhnya aku zalim pada diriku sendiri, faghfirli faghfaralah, maka ampunilah aku, faghfaralah, maka mengampuni baginya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berikutnya Nabi Sulaiman, dan insya Allah sudah menjadi amalan kita. Qala rabbi ufirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, ampunilah aku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun setelahku, sesungguhnya engkau maha memberi. Bagian dari permohonan dan juga istighfar. Berikutnya, ada lagi, sudah. Jadi seakan-akan Nabi itu memberikan contoh kepada kita. Ya, seakan-akan Nabi itu memberikan contoh kepada kita. Kita kan selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim.
Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, seperti orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Nyambung kepada surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, rendahkan hati. Siapa yang taubatnya sungguh-sungguh, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Maka Allah akan membersihkan dosa-dosa kita. Wa yudkhilakum jannat, dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya sungai-sungai yang mengalir yang di bawahnya. Nah, yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Allah itu tidak pernah mengecewakan para nabi dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersamanya. Maksudnya, ketika nabi taubat istighfar, ketika orang beriman taubat dan istighfar, jangan takut hina. Saya taubat ya, tapi jangan tahu siapa-siapa. Taubatnya para nabi diabadikan dan tidak gengsi. Tanda taubat diterima Allah itu tidak gengsi. Diabadikan agar umatnya itu tahu bahwa dulu nabi pun juga pernah bersalah, apalagi kita. Apalagi kita. Dengan adanya bencana demi bencana ini sudah cukup. Sudah cukup bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga musibah ini dicabut. Dicabut. Siapa tadi? Orang 3. 1, yang memakmurkan masjid. 2, bersahabatan karena cinta Allah. 3, istighfar. Istighfar. Dan istighfar itu luar biasa. Ya. Di situ ada bahwa setiap manusia bersalah. Kullu bni Adam khata'un. Setiap manusia itu bersalah. Kullu bni Adama khata'un. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Sebaik-baik orang bersalah itu bertobat. Masya Allah. Dan di dalam hadis qudsi Allah itu berjanji. Allah itu berjanji. Bawahnya Mas Rin, atau atasnya? Bukan. Allah memaafkan. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Bawahnya. Nah ini. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu salah ketika malam dan siang. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'an. Kata Allah, saya mengampunimu semuanya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan mengampunimu. Nyambung kepada Sayyidul Istighfar. Dan nyambung kepada doa iftitah. Jadi masih ingat keterangan sekian tahun yang lalu? Karena Allah itu menyiapkan ampunan, maka iblis itu mengadakan rapat. Di dalam rapat itu musyawarah kita, kata iblis, ketika menggoda manusia, ternyata sia-sia. Ketika digoda dan tergoda, dia minta ampun. Berarti sia-sia. Akhirnya diputuskan bagaimana kalau manusia itu berdosa tapi tidak melakukan dosa, bahkan bangga. Nah ini, ternyata berhasil enggak? Ternyata berhasil enggak?
Kenapa di sini disebut Sayyidul Istighfar? Karena ngaku berdosa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.